Dalam salah situng kitab Nabi tak salah beda kitabnya mana Al-Bidayah wa Nihayah. Sekarang sarang ulama raja jika dito Ibnu Katsir. Kula tertarik ke kalimat Kak Dito, pola Kak Dito luar biasa. Dia guna beliau Kak berapa? Dia guna beliau laqad ranna syaitan fil alami arba'a ranna. Senyamana setan, senyamana iblis nikah oning pegel ka abang tibi. Ketika iblis setan nikah pegel ka abang tibi, saking pegel sampai nampelin kamu ala tibi. Sampai abang nikah yamuk ben abang tibi. Artinya pegel. Bila pegel iblis ben setan. Jadi kepenting orang-orang NU kan itu malah lebih mantap. Malah lebih mantap napa boleh kader-kader penggerak. Sebab kader-kader penggerak kak itu termasuk salah situng tolang punggungan Nahdlatul Ulama. Terusan ketua pusat kak itu termasuk membeda pada pesakut konsultasi ke guna. Bahkan alhamdulillah beri ampun abri WA ke gula malam. Ternyata ketua penggerak kader Nahdlatul Ulama insya Allah tidak lama lagi bakal melihat pesawat N219 made in PT Nurtanio sebadan ke Bandung. Insya Allah bakal melihat lema pesawat kak itu deki kalaban PBNU kebayah kegiatan sosial untuk khidmat dekat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keangkui khidmat dekat bangsa dan negara yang kita cintai Indonesia. Hidup NU. Jadi ternyata sebonggal terowongan pesawat itu ternyata ketua penggerak kader Jamiah Nahdlatul Ulama. Padahal ketua umum PBNU nanti Said Akil Sirot kak itu tak uning bengal melihat pesawat. Ternyata si bengal kalau melihat pesawat jika itu ketua penggerak kader Nahdlatul Ulama. Demi lagi kak itu, nah tepuk tangan untuk para kader-kader kader. Bila diri kak itu juga penting untuk bekal kita. Ketika guna ulama, setan ni kau uning pegel ngamuk ke abang tibi sampai nempeleng abang tibi sampai melukai dirinya sendiri. Dalam 4 kebenaran. Singkat asal. Yang pertama, jika dito tepaan iblis dan setan gak dito. Tuntung sareng Allah Subhanahu wa taala keluar dari rahmat Allah. Sebab senyamana iblis kak itu perintah sareng Allah keangkui abri hormat dek Nabi Adam ternyata cengkal gak maangga bong sombong karena betibi akhir sareng Allah setan gak ditok dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata para hadirin wal hadirat senyamana manusia gak ditok dilebuna Rasulullah bisa masuk ke surga Allah munabi oleh rahmat Allah. Tak bisa nganti lagi kalau aku nak abal tibi amalia nak abal tibi yang lagi kan kui masuk surga tak bisa lupa. Saya bisa yang lagi jika dito oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah rahmat Allah ada banyak efasitum dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Rasulullah kan itu banyak. Iantarana parengaji dekat para ulama beraulia akhirnya beliau gak dinto mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika Nahdlatul Ulama gak dinto merupakan sebuah wadah yang dipersembahkan oleh para ulama-ulama dan aulia sebagai rahmat bagi bangsa dan negara Indonesia dan sebagai rahmat bagi umat Rasulullah dalam wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya orang yang mau berjalan NU insya Allah tidak pernah lepas dari rahmat Allah. Iblis keluar dari rahmat Allah, ngosok iblis. Pas nomor 2, begitu iblis tundung dari swarga, turun ke bumi, iblis gak ditolak. Tak terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi senyaman Nabi Adam teka ampun dia keluar dari sarang Allah Subhanahu wa taala dari swarga ke bumi, Nabi Adam gak ada punten, tak ngosok ke Allah. Malah doa ke Allah Subhanahu wa taala. Berkat doaan Nabi Adam, kula berumbian setuju kak dinto sepo atau Nabi Adam, insya Allah dekik bekal abelia ke tempat semula Nabi Adam, jika ditodek ke swarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula berumbian kakinya kak dinto mampir. Sebab tempat kita yang asli, KTP kita yang asli, jika ditolak kita tercatat sebagai penduduk surganya Allah. Detikun tar katunya ngelencer, insya Allah dekik melalui Jamiah Nahdlatul Ulama, muka-muka cepat kumpul sarang alim ulama di swarga Allah Subhanahu wa taala. Pas nomor 3, setan ini paling pegel. Bila nomor 3 engkika itu inda wiladatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tepatan baginda Rasulullah dilahirkan di muka bumi. Jadi senyamannya 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setan tak itu paling bek. Manggana mun beda orang tak seneng ke maulid. Kenapa boleh pasca ngucain maulid kak ditobit? Berarti ini termasuk katorone setan beriblis. Jadi orang ini termasuk alumni pondok setan beriblis, termasuk antek-antek setan beriblis. Oleh apa? Iblis dan setan nikah paling pegel waktu-waktu baginda Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Sebab Rasulullah itu termasuk salah satu manifestasi dari wujud rahmat Allah yang dilahirkan, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai umat, melebihi dari umat cinta ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga mun pada acara maulid, waktu macam tiba, macam bersanji, macam maulid nabo boleh pas tepan ke mahallun kia, rata-rata ulama-ulama sepo gak dito pasti nangis. Sebab apa? Sebab terharu, senang kalau kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampai sorok, ulah orang tanya kiana apa kiai, mak tepan mahallun kia, mak punya orang-orang gak dito mak pas nangis. Jawaban gula pola Rasulullah kak dito lebih nangis gula sareng ajunan, lebih ngadek nangis pola sayang dek ke umat ketipi. Rasulullah kak dito tak ikhlas tak rela mun pas sampai beda umat kak dito saya tak akompol sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swarga Allah Subhanahu wa taala. Ya kak dito harus betul-betul jadi pedoman. Kenapa yang namanya NU selalu berpegang teguh dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ingin melestarikan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas terakhir engki kak dinto sepaling tak kesenangi kalaban iblis ban setan, engki kak dinto tepaan turun ayat Al-Quran, lebih-lebih tepaan toron ayat
Al-Fatihah. Begitu pan orang surat Al-Fatihah, iblis gak ditau ngamuk samuk-ngamuk. Mangga nek benembian gak ditau cek heran. Cek heran ini. Kula niki alhamdulillah takdir aci sareng pangeran ampun oning keliling ka dunya. Kula oning dopak ke India, ke Pakistan. Lalu mulai kulingak Malaysia, Singapura, bahkan kula niki dopak ke China oning. Penerbangan kira-kira 24 jam lebih. Senyamana urungki kenangna orang-orang Islam se bodoh paling tak bisa kan. Kula ampun oning dopak. Ternyata subhanallah seendik kebiasaan keangkui terus maca Al-Fatihah, ternyata kun ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus jamiah Nahdlatul Ulama. Mangga kiai ka dito pun beda acara NU. Kulo benembian tidak terheran, apa ya mak kiai ini sebuni Al-Fatihah, manakib disebut Al-Fatihah, disebut Al-Fatihah. Jadi kata-kata mun orang tak ngerti. Akhirnya pas tak mau cari dia. Tak mau cari ajar lagi ya. Pola disebut macam Fatihah. Ternyata kenapa para hadirin wal hadirat rahimakumullah, nika malah penggerak kader nika malah ngerti. Ternyata saya paling kita benci iblis dan setan, jika ditot tepaan turut ayat-ayat Al-Quran, khususnya tepaan turun surat Al-Fatihah. Anapa kalau surat Al-Fatihah kadito Ummul Quran, ibu pun dari sedulurnya ayat-ayat Al-Quran sebenarnya Al-Quran 30 juz. Anapa mak setan paling pegel? Pola tepat mengguna sarang ajunan maca Al-Fatihah, beda dialog antara hamba Allah umat Rasulullah kalaban Allah subhanahu wa ta'ala. Cekmun orang sesekut maca Fatihah, Allah kak dito langsung nutak rahmatnya, bahkan Allah langsung adabu apa saya pentabaan lala wali abdi masa'al, apa saya pentabaan hamba lala ini kebarokan surat Al-Fatihah. Maka pun beda acara istiqosah, beda acara manakib, beda acara napa, woi, dengan NU gak dito. Rata-rata kiai pas tak lepas dari surat Al-Fatihah, bahkan berkali-kali. Rahasia apa para hadirin wal hadirat rahimakumullah? Ternyata nyambungnya kula sareng ajunan dek para ulama-ulamaan Allah. Nyambunga ate kula sareng ajunan dek para beli-belina Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambunga kula sareng ajunan dek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita remah sareng Allah mu Nabi melalui surat Al